Ya, meski bukan kali pertama Menteri Agama berasal dari kalangan militer, namun penunjukan Fakhrul Razi sebagai Menteri Agama menuai protes dari kalangan Nahdlatul Ulama. Sejumlah Kiai NU di daerah mempertanyakan pengangkatan Menteri Agama yang bukan dari kalangan Nahdiyin. Benarkah ada keberatan dari Kiai-Kiai NU di beberapa daerah? Kita akan berbincang mengenai hal ini bersama Kiai Haji Khalil Nafis, Ketua Komisi Dakwah MUI. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Khalil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mas Bayu. Ya, Pak Khalil, keberatan rekan-rekan di NU ini menitik beratkannya pada apa? Karena bukan jatahnya NU atau ada hal lain? Ya, tentunya dari awal warga kita, para ulama, ketika Kiai Ma'ruf ditunjuk sebagai wakil presiden, berharap mengarus utamakan di Indonesia adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Karena di kita pahami ada beberapa kelompok keislaman yang lain yang itu mengganggu terhadap eksistensi NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dihubungkan dengan keagamaan. Maka NU sebagai awal dari yang ikut terlibat dalam mendirikan negara Indonesia ini merasa penting untuk membela NKRI yang disebut dengan NKRI harga mati, NKRI adalah final. Sehingga dikhawatirkan ketika bukan warga kita, bukan warga Nahdliyin yang menjadi menteri, kurang mengekspresikan cara ketahanan itu. Yang kedua tentunya berkenaan dengan kita melihat dengan mulai zaman reformasi di Kementerian Utama mengarusutamakan dari paham ke-NU-an, sehingga ekspektasi masyarakat itu berharap kepada NU. Dan sekali lagi ada kekhawatiran juga bahwa dengan ditunjuknya menteri mantan militer itu mengkhawatirkan penyelesaian daerah legislasi sebagaimana disampaikan oleh Bapak Presiden itu menjadi penyelesaian militerisasi, sehingga nuansa dan aroma bahkan realisasi dari reformasi akan terpasung kembali di dalam kerangka keagamaan kita yang dinamis dan dialogis itu. Saya bisa memahami dari kecewaan dari para kiai. Saya pun juga banyak menerima telepon, saya juga banyak menerima pertanyaan mengapa yang ditunjuk Menteri Agama itu bukan orang yang mengerti dengan minimal mengerti atau orang yang mendalami dari pesantren. Apalagi kita sudah kemarin berupaya keras menggolkan undang-undang pesantren yang tentu leading sektornya adalah Kementerian Agama. Lah kalau yang menjadi Menteri Agama bukan orang yang latar belakang pesantren, dikhawatirkan nantinya tidak maksimal mengimplementasikan undang-undang itu dan belum memahami ruh pesantren yang ini adalah jantungnya dari Nahdlatul Ulama. Ya, Pak Khalil, bagi sebagian orang karena Fakhrul Razi ini pernah sebagai wakil Panglima TNI, artinya bisa menyusun strategi untuk memberantas intoleransi dan juga radikalisme. Ini yang kita khawatirkan, bahwa radikalisme yang mengarah pada terorisme dalam pemaknaan yang menghantam atau melawan terhadap eksistensi NKRI dianggap sumbernya adalah agama. Padahal radikalisme dan terorisme itu tidak hanya karena agama. Kompleksitasnya banyak sekali yang orang mengarah kepada terorisme. Yang terutama adalah soal keadilan. Jadi orang bisa jadi teroris, orang menjadi radikalisme dan dia termasuk di dalamnya radikal itu dan menjadi isme sehingga mereka menjadi teror dan menjadi paham terorisme. Itu penyebab utamanya bukan persoalan agama. Persoalan utamanya adalah soal keadilan, keadilan ekonomi. Lihat aja teman-teman yang melakukan seperti itu pasti dari kelompok, lebih banyak kelompok ekonomi lemah atau dari orang-orang yang kurang beruntung secara ekonomi. Mungkin juga ada orang yang secara ekonomi itu mendapat beruntung, tapi secara sosial atau politik mereka kurang mendapatkan tempat dari cita-cita yang mereka inginkan. Oleh karena itu, memahami bahwa radikalisme yang mengarah pada terorisme bersumber pada agama itu adalah kesalahan total. Artinya penyelesaiannya penyelesaian dari hilir bukan penyelesaian dari hulu. Kalau itu persepsinya mengapa dari background militer menjadi Kementerian Agama, itu tambah menurut saya kurang tepat pemilihan penyelesaian itu dengan cara orang-orang yang dari militer. Oleh karena itu ya, dari awal kami sampaikan Pak Khalil, Pak Khalil, tapi begini, kalau misalnya Pak Khalil
tadi menyebutkan kekhawatiran cara yang akan diambil oleh Pak Fahru Rozi. Tapi begini kan dalam struktur pemerintahan kan ada Pak Ma'ruf Amin nih. Hierarkinya lebih tinggi dari Menteri Agama. Dan juga pasti sudah merangkum kekhawatiran itu dan bisa mengimplementasikan apa yang diinginkan oleh warga NU. Kan secara hierarki bisa saja Pak Ma'ruf Amin meminta pada Pak Fahru Rozi. Bukankah ini juga sama saja menyalurkan aspirasi warga NU? Iya, kalau saya yang berpikir di Jakarta bisa begitu. Bahwa yang kita inginkan bukan hanya orang yang duduk, yang penting visi aswaja, lalu bagaimana kita menjaga NKRI, bagaimana kita menyampaikan pemahaman agama yang luas. Tapi masyarakat di bawah kan melihat bahwa leading sektor pengguna anggaran, implementasi dari undang-undang adalah di Kementerian Agama. Dan ini yang akan bekerja, yang berinteraksi langsung dengan pesantren. Ini yang keluhan nyampe kepada saya. Meskipun secara pribadi saya ingin menyatakan ini hak prerogatif presiden. Presiden mungkin berpikir out of the box, berpikir bagaimana ini dicoba orang dari luar yang sementara mulai zaman reformasi itu menjadi dalam tanda petik adalah instrumennya dari warga Nahdien di Kementerian Agama. Sehingga pantas ketika warga kita merasa kaget yang totalitas mendukung 01 pada saat itu Pak Jokowi dengan Kiai Ma'ruf Amin, mereka sangat berharap tidak boleh lepas, yang lain boleh lepas. Tetapi ketika Kementerian Agama mereka berharap betul karena bersentuhan dengan keseharian, bersentuhan dengan kerangka perjuangan di desa-desa, di kampung-kampung, di daerah perbatasan-perbatasan untuk membangun sumber daya manusia berbasis keagamaan, berbasis nasionalisme. Lalu orang yang leading sektor ini masih belum terbiasa dengan kebiasaan para kiai. Saya bisa memahami kekagetan atau protes, meskipun secara kerangka nasional, kerangka politik, ya kita menghormati pilihan Pak Presiden dan Kiai Ma'ruf Amin dan diberi waktu untuk bekerja seperti apa. Tetapi protes dan merasa kecewa hal yang wajar dari warga kita. Ya, oke. Nah tadi dari penjelasan Pak Khalil mengenai soal cara militer, ada radikalisasi, kemudian ada intoleransi. Bagaimana nanti kalau misalnya publik menilainya seperti ini, hanya NU sajalah yang tahu caranya mengatasi radikalisasi, intoleransi, dan lain sebagainya dengan cara non-militer. Ya kita tidak bisa ngeklaim hanya NU, karena kita tidak boleh merasa benar sendiri, tidak boleh kita merasa paling baik sendiri. Tetapi terbukti dari beberapa kerangka berpikir, kerangka gerakan, teman-teman yang militan yang tidak ada tawar-menawar ketika itu mengganggu terhadap negara kesatuan Republik Indonesia dengan berbagai kekurangannya tentunya tidak sempurna. Tetapi harapan itu ya itu mereka sampai habis-habisan membela 01 bagaimana pikiran ini bisa direalisasikan oleh leading sektornya yang memang bersentuhan dengan Kementerian Agama. Ya kita bolehlah, bukan berarti kita mengkapling-kapling, tidak. Tetapi kiai yang punya keinginan, kiai punya ekspektasi, punya harapan, pantaslah kecewa. Meskipun saya menyampaikan kepada para kiai, coba kita tunggu dulu seperti apa. Mungkin Pak Presiden dan Kiai Ma'ruf sebagai Wakil Presiden mempunyai pola pandang di dalam hal perbaikan bangsa ini. Tapi menurut saya ya mengertilah, memahami tentang kekecewaan warga-warga kita di daerah karena ekspektasinya ya Kementerian Agama itu sementara menjalankan bahkan orangnya apakah itu dari partai atau non partai seperti tadi dihubungkan mulai sejak reformasi, karena sebelum reformasi NU dikucilkan, NU dipinggirkan, nggak punya peran apa-apa pada saat masa-masa Orde Baru. Pada saat reformasi itu secara berlangsung dan terus menerus meskipun dari partai itu masih warga Nahdien. Jadi ketika itu tidak ada pastilah merasa kehilangan, dan ketika kemarin itu juga berjibaku di dalam memperjuangkan 01, ternyata yang mereka merasa miliknya, mereka yang merasa itu yang bersentuhan langsung, mereka yang merasa itulah yang ada dalam diri kita, Kementerian Agama kok tiba-tiba lepas ke orang lain. Pantas kalau kecewa, dan menurut saya ini perlu dipertimbangkan oleh pemangku kebijakan, termasuk juga kepada yang ditunjuk Pak Fahru Rozi sebagai menteri untuk menjadi perhatian dan bisa meyakinkan kepada warga kami bahwa bisa mengerti tentang kerangka fikir teman-teman atau kiai-kiai NU yang
Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, Pak Holil, kalau tadi mengatakan bahwa ini merasa NU merasa miliknya, artinya tidakkah akan memberi kesempatan terlebih dahulu sebelum akan menyampaikan protes itu lebih lanjut? Ya pastilah, kita kan orang Nahdlatul Ulama, para kiai kecewa itu kan nggak pernah melakukan destruktif. Kerangka berpikir politiknya Ahlus Sunnah wal Jamaah, siapapun pemimpin kami lebih baik daripada tidak ada pemimpin. Pasti memberi kesempatan untuk bekerja, menunjukkan hasilnya dan juga semangatnya atau untuk memenuhi harapannya. Tetapi penyampaian para kiai yang kecewa, itulah yang kami sampaikan kewajaran dari harapan warga Nahdien yang semuanya terlibat dari akar rumput sampai elit yang merasa bahwa Kementerian Agama adalah bagian yang sangat bersentuhan langsung dan inherent dari keseharian dan dari perjuangan Nahdlatul Ulama, sementara yang ditunjuk ini bukan keluarga Nahdlatul Ulama, tapi kami memberikan ruang dan waktu untuk membuktikan bahwa ini yang terbaik. Oke, baik. Pak Holil tahan dulu ya, nanti kita lanjutkan lagi karena kita sama-sama harus mendengarkan terlebih dahulu kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya berikut ini. Kita lanjutkan kembali perbincangan dengan Pak Holil Nafis. Pak, kalau soal radikalisme, toleransi, mungkin masyarakat awam juga semua sudah paham bahwa itu adalah sesuatu yang harus diatasi dengan serius gitu. Tapi begini, dengan penunjukan Pak Fahru Rozi sebagai Menteri Agama, apa dampak yang mungkin dinilai akan merugikan organisasi NU itu sendiri? Ya, kita tidak merasa dirugikan, cobaan tidak merasa diuntungkan. Jadi warga Nahdien merasa orang baru yang biasanya dulu itu akrab, sekarang sulit langsung tiba-tiba itu akrab. Contoh, ketika Pak Lukman ketika dulu jadi menteri, datang ke pesantren itu kayak warga sendiri, berbaur. Ketika datang ke beberapa tempat berbaur, ketika para kiai yang di bawah bikin pesantren, bikin diniyah, bikin pendidikan, ketika menyampaikan keluhan tuh nggak usah panjang-panjang. Pak Lukman udah paham karena dia adalah warga pesantren. Begitu juga Pak Surya Dharma Ali, begitu juga dulu Pak Agil Munawar. Itu mereka merasa nyaman. Lah, nyaman begini ini bagi orang NU sangat berharga. Karena orang NU itu yang sekali kenal keakraban itu nggak bisa dibeli dengan apapun. Nah, dengan pola yang dikhawatirkan oleh teman-teman atau para kiai dan para asatid di pesantren-pesantren ini kan orang yang dari mantan militer, pasti tidak seperti halnya orang yang lulusan pesantren. Ya seperti itu. Jadi berkenaan dengan yang sederhana sementara. Yang kedua yang oleh kita semua ini, bagaimana kita cara untuk menyelesaikan radikalisme dan terorisme itu jangan sampai dilawan dengan militerisme. Dan itu akan terjadi dan mengulang pada orang. Oke. Baik. Terima kasih Pak Holil Nafis sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang.